Kalau sebuah krisis besar sedang mendekat, apakah kita akan menyadarinya? Atau justru baru sadar saat semuanya sudah terjadi? Karena dalam banyak kasus, yang paling berbahaya bukan ancamannya, tapi rasa aman yang kita percayai. Dan hari ini, kita hidup di dunia yang terlihat tenang, tapi menyimpan banyak hal yang tidak selalu kita pahami. Bersama saya, Brigjen TNI Riko Sirait. Selamat datang di Defense Advocate Podcast. Mbak Ulta, terima kasih hadir kembali di episode yang kedua ini. Terima kasih Pak. Semoga nggak bosen ya. Saya yang berharap supaya Mbak Ulta jangan sampai bosan sama kita di sini. Oh enggak lah Pak. Kali ini kita akan membahas arah pembangunan pertahanan berdasarkan rapat kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi 1 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Oke, Mbak Ulta, jadi beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar kata yang sama berulang-ulang. Konflik, ketegangan, ketidakpastian. Seolah-olah dunia sedang bergerak, tapi tidak benar-benar tahu ke arah mana. Kalau kita jujur, hari ini kita hidup di dunia yang aman. Atau dunia yang hanya terlihat tenang di permukaan. Mungkin kita bisa mundur sedikit, melihat lebih jauh ya. Apakah ini fase stabilitas atau justru awal dari sesuatu yang lebih tidak pasti. Sehingga dalam situasi seperti ini sebenarnya di mana sih posisi Indonesia itu sendiri? Jadi pertama tadi yang itu Pak, pertanyaan apakah ini air tenang ya kan, tapi di dalamnya lagi bergejolak atau gimana nih gitu. Karena kita ngerasa Indonesianya sih ngerasa aman, tenang gitu kan, tapi di luar sana udah berkecamuk perang di mana-mana gitu. Ukraina yang belum selesai, Timur Tengah yang makin kemana-mana perangnya gitu. Nah itu yang mungkin disebut dengan apa, dunia tuh sedang mencari titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan baru itulah yang biasanya terjadi jika dunia ini tidak punya satu polisi gitu, polisi dunia. Dari tahun 97 sampai 2017 itu kan dunia masih merasa aman lah karena pengaruh Amerika Serikat yang kuat gitu. Nah sekarang sepertinya kita bahas di podcast yang sebelumnya kan, ada Cina, ada Rusia, Amerika gitu. Mereka nih saling berantem gitu, memperebutkan dominasi hegemoninya. Gitu. Ketika mereka memperebutkan dominasi itu, hubungan internasional yang lebih efektif itu adalah bilateral, bukan di multilateral. Karena negara besar, misal kayak seperti Amerika, dia tuh dari 97 sampai 2017, wah dia senang dengan ekspansi liberalismenya, ekspansi demokrasinya gitu kan. Dan dia menguasai UN. Tapi sekarang UN sudah terpecah, dia merasa sudah tidak berguna lagi nih forum multilateral. Makanya Trump itu kan seringnya menerima tamu di White House, datang ke negara lain atau baru-baru ini datang ke Cina gitu kan. Dia tuh lebih suka bilateral gitu karena dia tidak melihat apa sih fungsinya gitu untuk melakukan multilateral gitu. Nah, ketika menemukan dalam proses menemukan titik keseimbangan baru ini, new equilibrium ya kita akan banyak konflik gitu. Sama lah kayak waktu perang dingin gitu kan Pak. Sampai Amerika itu menang di akhir 97, perang dingin itu demokrasi sampai semacam Huntington ya, Samuel Huntington ya nulis The End of Civilization dia bilang. The Clash of Civilization. Berarti Francis Fukuyama. Dia bilang bahwa ya demokrasi lah yang menang gitu. Demokrasi lah yang menguasai dunia. Sampai akhirnya 2017 orang melihat, wah Cina nih oke juga ya gitu. Stabil, tidak ada gejolak yang begitu gimana lah. Nggak ada friksi. Jadi kita sepertinya harus menunggu
siapa nih yang menjadi polisi dunia, walaupun secara pertahanan Amerika kan nggak bisa disaingi, tapi secara ekonomi Cina tuh udah ngelewatin Amerika gitu dominasinya. Nanti dominasi ekonomi ini akan ditransfer menjadi military might yang akan membuat Amerika menjadi semakin insecure gitu loh Pak. Oke, kita masuk ke satu isu dulu ya. Tadi kemarin waktu rapat kerja di Komisi 1, Pak Menhan juga membahas salah satu isu yang pada waktu kunjungan beliau ke Amerika Serikat, kaitannya dengan overflight access. Nah, di sini saya ingin menggali lebih dalam, kira-kira secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Menhan itu menurut pandangan Mbak Ulta sebagai pengamat bidang keamanan, seperti apa tuh range-nya atau scope-nya terkait dengan overflight access itu? Iya, menurut saya tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Pak Menhan, dan kita melihat keterbukaan gitu, keterbukaan oleh Menhan untuk menjelaskan detail sekali apa itu. Cuman sayangnya kan orang menganggap detail ini malah jadi ini kan malah kontraproduktif. Maksudnya Pak Menhan ada menjelaskan itu dengan detail dan di sidang terbuka gitu, jarang-jarang kan Pak sidang seperti itu. Betul. Dan beliau secara nyata juga menjawabnya, saya ya harus laporan di depan Komisi 1 sebagai perwakilan rakyat, gitu kan. Benar, cuman mungkin detail-detail ini yang tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Bahkan mungkin tidak semua gitu ya anggota DPR pun paham juga gitu. Ketika itu dilempar, maksudnya ketika kita membahas sesuatu yang detail seperti LOI, terus overflight gitu, terus akses yang diberikan misal kayak gitu sampai MRO gitu kan, Pak, berapa persen sih orang yang ngerti itu gitu? Iya kan? Taunya cuma masalah kedaulatan. Sampai di mana nih kedaulatannya dipengaruhi dari keputusan pemerintah saat ini melalui Kementerian Pertahanan, gitu yang digali terus. Padahal tujuannya beliau sudah baik. Tujuannya Pak Menhan itu baik, menjelaskan detail, terbuka, dan maksudnya mau sampaikan aja gitu. Nah, untuk konteksnya mengenai akses itu ya, blanket overflight access yang didiskusikan dengan pihak United States itu kan dijelaskan oleh Pak Menhan bahwa saat itu dan sampai saat ini itu kan baru letter of intent. Letter of intent itu adalah mungkin bagian yang paling mendasar ketika kita mendiskusikan sesuatu gitu kan Pak. Yes. Ya. Jadi ini ada apa sih istilahnya itu kan surat niatan, usulan gitu kan. Nanti apakah itu akan diangkat menjadi sebuah MOU atau apa? Dan LOI ini kan sifatnya non binding kan, tidak mengikat. Jadi satu kita bilang, udah kita stop diskusi ini gitu. Ya udah, tidak ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan gitu kan. Apakah kemudian dia akan diangkat menjadi MOU, terus apakah dia diangkat menjadi bentuk kerjasama yang lebih mengikat lainnya, itu kan nanti tergantung dari kita berdua gitu, namanya juga mitra kan. Dan itu pun harus melibatkan institusi, baik itu kementerian, bahkan anggota Dewan DPR sendiri yang harus ikut memberikan masukan kan. Tidak serta-merta itu hanya diputuskan oleh Pak Menhan sendiri. Iya, intinya ketika itu sudah naik ke step berikutnya, maka akan ada yang namanya sistem mekanisme nasional yang diperlukan untuk mendukung itu. Dan nanti Komisi 1 dan DPR dan pemerintah gitu duduk bersama, oh ini kita nggak bisa, ini bisa gitu kan. Atau sama sekali kita tolak gitu, bisa juga kan Pak gitu. Betul. Jadi cuman ini sudah ada ketakutan aja mungkin Pak, ketakutan terkait dengan overflight ini kan sebenarnya dilakukan oleh banyak negara, Jepang, Filipina, Australia gitu. Banyak pesawat-pesawat misal ya Hercules C-130 melintas gitu. Terus banyak juga misal Boeing yang Boeing yang jenisnya yang non komersil lah gitu Pak, yang melintas gitu. Tapi sepengetahuan saya Pak ya, itu dia mengurus izin satu-satu gitu, satu-satu dengan birokrasi yang panjang,
Terus kadang ada yang tidak tanpa izin gitu, mungkin karena udah bertumpuk atau apa gitu, sehingga dengan adanya akses ini, mungkin kerjasama memberikan akses dan apa yang diuntungkan oleh Indonesia itu nanti didiskusikan, itu jadi lebih rapi, lebih cepat, dan mungkin lebih termonitoring oleh sistem pertahanan kita gitu. Jadi kita nggak dongkol lagi nih kalau misalnya, wah ini kok ada lewat gitu kan. Yeah. Jadi udah ada gitu. Kadang pihak Amerika juga mungkin selama ini sudah ada yang lalu lalang juga gitu. Kita nggak tahu. Tapi dengan adanya kerangka ini kan jadi lebih legal, lebih rapi. Dan kalau misalnya ada yang melanggar, kita bisa menuntut atau kita bisa komplain dengan kerangka yang tidak sesuai. Ini kok nggak sesuai sih yang lewat pesawat ini. Tapi dalam perizinannya kok pesawat ini sih gitu. Nah kalau tidak ada kerangka itu, kita kan harus komplainnya susah Pak gitu. Betul. Dan itu pun kalau secara aturan dia hanya bisa melintas di atas alki yang telah kita siapkan kan? Iya, iya. Sesuai dengan perjanjian nantinya lah gitu. Secara teknisnya, operasionalnya disetujuinya bagaimana? Cuman kalau ini terjadi di masa geopolitik yang lebih stabil, mungkin ini nggak jadi masalah. Tapi karena ini terjadi, diskusi ini, LOI ini muncul, pembahasan ini muncul di dalam situasi geopolitik yang seperti ini, ya itulah yang menjadi diskusi publik pro dan kontranya gitu Pak. Tapi kalau misalnya sedang aman-aman aja kayaknya nggak ada orang yang notice juga gitu. Jadi secara jujur sebenarnya ini masalahnya itu dalam kebijakannya atau dalam memahami terhadap satu kebijakan? Menurut saya memahami dalam satu kebijakannya Pak. Memahami, dan mungkin ya karena kondisi seperti ini wajar saja mungkin masyarakat jadi wah ini apa nih gitu, kok Indonesia malah lebih ke pro kesini nih gitu. Padahal dalam big picture-nya kalau kita pakai helicopter view misalnya, padahal itu hari yang sama dengan presiden kembali lagi, saya ulang lagi kan, ke Rusia dan mendapatkan cadangan minyak, dan itu historical karena dalam sejarah tuh tidak ada gitu loh Pak, dan itu adalah isu sensitif sebenarnya. Tapi kita bisa kayak gitu loh, bahkan mungkin Pete Hegseth di Amerika juga wah kok bisa gini gitu kan. Dia juga shock gitu dengan kemampuan diplomasi kedua pimpinan negara kita ini. Iya. Nah, tinggal kita melihat dalam konteks sekarang itu, saya harus sedikit luruskan ya. Tidak ada istilah blanket, itu udah dicoret, hanya overflight access. Nah, konteksnya itu sejauh mana sebenarnya setelah ini dibicarakan, diusulkan, atau dalam bentuk letter of intent kemarin, tindak lanjutnya dari pemerintah kan seperti apa kalau menurut pandangan dari Mbak Uta? Kalau misalnya diskusinya masih dituangkan di dalam letter of intent kan Pak, terus kemudian pasti Kemhan mengkaji pro cons-nya, terus apa yang diuntungkan kepada Indonesia dengan itu gitu. Justru kalau misalnya ini bisa dibawa menjadi kebijakan yang dengan kerangka yang baik gitu, menguntungkan ke kedua belah pihak, harusnya sih pemerintah mendukung, DPR mendukung, dan masyarakat juga mendukung. Artinya kita bisa memasukkan apa istilahnya ya, singa liar ke dalam kandang gitu loh. Jadi kita tahu nih orang ini dia bakal bergerak kemana gitu, dibandingkan yang tadi saya sampaikan itu Pak, kita nggak tahu, terus yang didaftarkan apa, ini apa, dan kita juga komplainnya juga bingung gitu kan Pak. Dan terlebih lagi dengan adanya seperti ini kan, dalam diplomasi pertahanan itu sebuah konsesi, dan ini masih belum ada konsesi apa-apa kan Pak. Tapi kalau misalnya nanti menjadi sebuah perjanjian, kerjasama, konsesi gitu ya, ini kan sebenarnya adalah bargaining bagi Indonesia, menempatkan dirinya. Oke ya, Amerika kita begini, terus nanti Indonesia mendapatkan keuntungan apa gitu. Apakah mungkin dengan akuisisi kita ke F-35 jadi lebih lancar, misalnya dari lama kan kita udah menginginkan itu, dari zaman Pak Menhan punya Pak Prabowo kan sudah menginginkan F-35 gitu. Nah, apakah kita juga lebih diberikan akses fleksibel ke Sukhoi gitu, yang selama ini ditahan-tahan karena sensitivitas, karena blockingnya Amerika gitu. Itu kan semacam apa ya, bargaining gitu, bargaining chip
ini kita udah kerjasama ya, jangan sensi lagi di sebelah sini nih gitu, ini beda lagi konsesinya nih gitu loh Pak. Oke, Mbak Uta. Jadi kita tarik dulu yang masih sifatnya usulan tadi, sifatnya masih LOI tadi, kita tarik yang lebih konkret sekarang. Kita tarik ke sama hal yang disampaikan juga oleh Bapak Menhan Safri pada waktu kemarin kegiatan rapat kerja di Komisi 1, yaitu kaitannya dengan MRO di Kertajati. Iya, maintenance, repair, overhaul. Di Kertajati. Itu kan lebih konkret tuh. Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Menurut Mbak Uta gimana tuh? Jadi yang apa kemarin itu kan itulah bukti keterbukaannya Kemhan yang dipimpin oleh Pak Syafri, itu tidak ada disorot sebelumnya kan Pak. Tapi kemudian Pak Menhan menyampaikan saja bahwa diskusi yang lain juga ada, yaitu tentang Kertajati ini gitu. Nah itu kemudian yang menjadi perdebatan publik. Padahal niatnya baik gitu. Niatnya Pak Syafri kan ya udah kita diskusikan aja biar publik yang ini kan menilai dan ya, tugas kita ya mengedukasi publik lagi gitu. Karena ketika sebuah narasi itu dilempar, kita juga wajib untuk mengedukasi konteksnya ini apa gitu. Nah, MRO untuk se-Asia gitu, C130 yang kita juga udah punya kan Pak, Hercules C130J itu sebenarnya itu adalah kesempatan emas banget untuk Indonesia, karena C130 ini sendiri itu digunakan di 170-an negara. Kalau misalnya negara kita menjadi pusat MRO se-Asia gitu ya, berarti kita punya bargaining yang bersifat global lah gitu. Kalau tadi bargaining kita tuh kepada Amerika saja, tapi kalau misalnya kita adalah pusatnya, artinya misal seperti ASEAN deh, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand yang pakai C130 semua, itu dia mau repairnya pasti paling dekat ke Indonesia gitu, dan itu biayanya pasti lebih murah dibandingkan dia repair langsung ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara yang lain. Yang paling dekat ada di Indonesia dibilang. Dan ketika kita punya kepentingan nasional yang mungkin bertabrakan atau mungkin tidak didukung oleh negara-negara yang lain itu, kita bisa, oh lo nggak bisa sini gitu. Iya. Lo nggak bisa. Kita punya nilai tawar itu. Repair di sini. Ya kayak kita ini mobil lah Pak, gitu kan. Oh nggak bisa gitu kan. Oh, disitulah ada diplomasi di belakangnya. Lo kan mau repair sini, gini gitu. Ada kesepakatan yang oke deh gitu. Jadi kita makin punya bargaining chip yang lebih, dan ini se-Asia. Artinya tiap negara yang mau repair atau maintenance C130-nya ke Indonesia karena lebih murah, lebih ya gitu kan. Kita punya daya tawar, bilang ya bisa, tapi oh nggak bisa, tapi gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan publik saat ini Mbak, itu mengapa dengan adanya MRO di Kertajati, rencana ini yang masih sifatnya rencana loh ya, itu sudah menjadi perbincangan, kesannya kita seolah-olah ingin menjadi blok tertentu atau aliansi tertentu. Iya, ya mungkin itu karena sensitivitas geopolitik tadi Pak ya, karena kita mendiskusikannya dalam situasi yang Amerika lagi panas, terus China sama Rusia juga lagi panas, dan ada, saya nyebutnya sih itu proksi ya, perang proksi di Iran gitu kan. Jadi melihatnya ini bukan sebagai sebuah kesempatan emas, tapi malah digiring ke kita akan ke blok Amerika nih gitu. Dan sebenarnya saya juga tertarik tuh meneliti bahwa ketika Indonesia itu bergabung BRICS, goncangannya tuh nggak sebesar ketika Indonesia bergabung misal dengan BOP, terus ada kerjasama yang lebih erat gitu kan. Nah, dan
menurut saya tuh nggak benar ketika disebut bahwa kalau kita dapat semacam apa namanya nih MRO dan juga overflight access itu, terus langsung kita di absolut adalah bagian dari Amerika gitu. Karena banyak negara-negara juga seperti India gitu. India dia bisa mendayung juga tuh di antara Cina dan juga di antara Amerika gitu. Dia kalau nggak salah tuh sudah punya, dan dia juga punya Rafale gitu ya. Dan BrahMos dari Rusia loh itu. benar, dan juga dia gabung BRICS, tapi hubungannya dengan Trump sangat bagus gitu. Oke. Jadi tidak berarti itu ditranslasikan kemudian Indonesia tuh sudah pro Amerika gitu, karena Cina sendiri mendapatkan banyak konsesi juga dari kita. Tahun lalu tuh ada 12 kesepakatan yang berkaitan dengan nikel, hilirisasi EV, karena Indonesia kan menjadi partner paling produktifnya Cina dalam memproduksi mengolah nikel, terus menjadikan kita itu pusat EV-nya, baterainya gitu Pak. Nah, ada di Weda Bay, ada di Maluku banyak ya. Nah, ini kan kenapa ini tidak disorot gitu? Padahal ini dua-duanya juga mendapatkan sesuatu dari kerjasama dengan Indonesia gitu. Bukan hanya Amerika. Dan menurut saya tuh kalau misalnya Cina itu kalau nggak salah Pak, perjanjian itu menghasilkan investasi sebesar 162 triliun gitu. Dan dibandingkan dengan Amerika, mungkin itu lebih rendah sebenarnya. Jadi tapi mungkin yang menjadi sensitif adalah ini adalah proyek keamanan, proyek pertahanan, proyek yang melibatkan alutsista. Nah, ini yang menjadi sensitif mungkin di publik Indonesia. Padahal dengan adanya MRO itu bukan hanya kita menjadi pasar atau tempat MRO-nya Asia gitu kan, dan kita punya bargaining untuk menolak atau menerima, tapi kita juga bisa punya certified local expert yang bisa transfer teknologi, apalagi C130J-nya Hercules yang punya TNI AU itu sudah mulai bisa tuh kita maintain sendiri gitu. Dari PT Dirgantara Indonesia ya? Ya. Jadi kita akan menumbuhkan engineer-engineer lokal, sertifikasi lokal, terus membuka banyak lapangan kerja baru yang skill labor, ya kan? Dan ini akan ngedevelop daerah tersebut juga, Pak, gitu. Betul. Jadi memang harus dilihat juga dari faktor kemandirian. Kemandirian di industri pertahanan kita itu akan meningkat tuh dengan kita sudah punya PTDI ya sebagai industri pertahanan, dan orang-orangnya juga sudah kompeten di bidang aviasi. Benar. Tentunya ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi satu lagi Mbak Ulta, kenapa yang dipilih adalah Kertajati? Kalau menurut Mbak Ulta kenapa tuh? Mungkin kalau saya ngelihatnya itu adalah yang paling siap untuk saat ini. Dan juga sepertinya Pak Prabowo, kalau dari pembicaraan dengan Pak Menhan yang dijelaskan Pak Menhan di forum bersama DPR itu kan sepertinya, Pak ini ada tawaran seperti ini gitu kan, dan Presiden bilang kasih Kertajati gitu. Artinya Presiden sudah mengetahui fasilitas dan kemampuan untuk Kertajati menampung jika memang dijadikan pusat MRO nantinya gitu Pak. Dan tidak terlalu sibuk dibandingkan Halim atau Soekarno-Hatta dan lainnya yang di sekitarnya ya. Dan juga kan itu bisa menjadi ya, dengan adanya MRO itu daerah-daerah itu akan tumbuh nantinya. Akan tumbuh, modern, dan lebih banyak lah orang-orang bekerja di situ. Misal waktu saya ke Timika gitu kan Pak, sampai ke atas gitu ya, itu kan ketika kita di bawah dengan di atas itu kan beda banget Pak. Iya. Rumahnya beda, toiletnya beda, budayanya beda, ya, gitu kearifan kan. lokalnya semuanya beda. Tapi kalau Kertajati ini itu bisa lebih terasimilasi. Kalau itu kan karena aksesnya ke atas tuh jauh, kadang pakai heli, kadang lewat darat itu juga satu-satu gitu kan. Tapi kalau orang asing kan kebanyakan tuh pakai helinya kan. Nah,
Tapi kalau misalnya Kertajati ini, dia bisa lebih terasimilasi dengan masyarakat gitu. Bahkan UMKM kita bisa tumbuh juga di sana, pembangunan Oke. yang baru. Gitu. Tenaga kerja juga terserap banyak. Iya benar, harusnya sih masyarakat Indonesia itu bisa lebih melihat positif sides-nya dibandingkan apa nih dampak positif dengan adanya ini gitu. Iya. Jangan kita di fear mongering terus. Wah kalau misal kayak gini nanti kita gimana? Nanti seolah-olah tuh pesawat Amerika bakal gitu kan? Kan nggak kayak gitu juga. Nggak gitu. Nah, tadi menarik tuh bicara tentang Papua ya. Tadi di atas dan di bawah beda. Kita juga menyimak yang disampaikan oleh Pak Menhan. Kaitannya dengan pembangunan yon teritorial pembangunan ya, yang rencananya setiap tahun akan dibangun 150 yon TP. Menurut Mbak Uta, sekali lagi sebagai pengamat dan sebagai peneliti di bidang keamanan, dampak daripada pembangunan yon TP ini dengan situasi geopolitik yang sedang berlangsung ini seperti apa sih? Saya tuh nggak ngelihat kenapa orang tuh sensi ya ke yon TP itu, justru itu kan bagus. Dan kalau misalnya kalau kita tanya personal ke tentara yang ditaruh ke yon TP itu pasti mereka nggak mau juga Pak gitu. Tapi karena mereka patriot, mereka harus menjalankan tugas dan ini adalah mereka abdi negara, mereka sana. Dan saya tahu waktu saya ngelihat yon TP itu karena masih dalam proses pembangunan kan Pak, itu masih banyak remaja yang masih tidur di tenda, masih seadanya, air dari mana gitu. Kalau misalnya mereka aja seperti itu, apalagi di daerah sekitarnya gitu kan banyak yon TP itu namanya juga yon TP itu kan di daerah 3T ya Pak ya. Sebagian besar di daerah 3T, tapi diharapkan di seluruh kota dan kabupaten 514 itu nanti akan ada yon TP gitu. Tapi yang sekarang didahulukan itu kan di daerah-daerah yang daerah terpencil. Karena kan Pak Presiden ini kan ingin pembangunan itu merata, terus ingin masyarakat juga merasakan dampak dari pertumbuhan gitu. Terus membangun daerah-daerah tertinggal gitu. Jadi kalau misalnya saya melihat yon TP itu adalah misi mulia. Karena itu benar-benar oke, kita buka lahan, kita bangun batalion di sana, dan dalam proses bangunnya berdarah-darah. Mereka bukan berdarah tapi miris juga kan Pak, tinggal di tenda seadanya. Terus ya jangan bayangkan itu kasur satu itu kan Elbet. Iya benar kan Pak. Jadi ini tugas mereka sebagai abdi negara aja. Dan ketika mereka ditaruh di situ, taruh satu yon itu ada 500 sampai 1000-an gitu Pak ya, 500 sampai 1000-an personil di sana gitu. Mereka kan akan turut membangun daerah-daerah sekitar situ. Secara ekonominya jalan. Misal remaja di situ, ngapain sih remaja Pak gitu? Mereka gaji ada yang 4 sampai 6 juta mungkin, ya kan? Mereka mau kemana gitu? Mau belanja ya, menghidupi masyarakat sekitarnya. Karena ini benar-benar baru gitu, nggak ada koperasi, boro-boro gitu kan Pak. Dan mereka akan belanja di sana. Terus kalau misalnya moga-moga dapat jodoh gitu kan, di sana juga menghidupi keluarganya. Terus pendidikan juga ya kan, dengan adanya misal contohnya dengan adanya yang remaja yang ke masjid gitu atau ke gereja gitu, mereka bisa berbaur dengan masyarakat, mereka bisa menularkan apa yang mereka pelajarin. Kan mereka kan terpusat pendidikan dulu di mana gitu, mereka bawa, mereka pernah di pesantren, mungkin mereka pernah mendapatkan bimbingan tentang rohani. Terus juga dengan kehadiran personil TNI di sana, daerah-daerah 3T ini kan suka daerah yang rawan kan Pak. Apalagi kalau saya lihat, kalau nggak salah ya data terbarunya itu kebanyakan sekarang 30-an di Sumatera, terus di Papua yang terbesar-terbesarnya gitu. Dan mereka kebanyakan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau gitu. Nah masyarakat tuh tahu kalau misalnya mereka lagi butuh bantuan, ya kan,
misal kita masih miris Pak melihat ibu mau melahirkan gitu kan, dia dari daerah terpencil mana, terus nggak bisa di puskesmas, harus ke rumah sakit, itu kan harus digotong gitu. Setidaknya ada 1000-an personil di sana yang siap menggotong ibu itu, gitu loh. Dan juga kalau misalnya rumah sakit gitu, nanti kan di YON itu juga namanya kan Batalion Teritorial Pembangunan, remaja-remaja atau personil. Ada dokternya juga. Iya, personil yang ditaruh di sana spesialisasinya memang untuk membangun daerah 3T itu. Betul. Ada yang dokter tadi, terus ada yang konstruksi Zeni ya Pak ya. Terus tapi mereka bukan itu profesi utamanya, mereka tuh siap tempur tapi memiliki skill yang tambahan seperti itu. Betul. Yang siap untuk Jadi dibantu, ada namanya kompi memperbantukan. produksi yang bisa untuk kaitannya dengan pertanian, perkebunan, kemudian juga bisa kaitannya dengan kesehatan, membantu masyarakat di situ, walaupun sifatnya hanya klinik ya, klinik yang di batalionnya, tapi itu mereka bisa melakukan penanganan medis lah, untuk penanganan pertama tentunya, karena mereka dilengkapi dengan personil maupun dengan perlengkapan yang ada di kliniknya, itu sangat menyentuh langsung dengan masyarakat. Sekali di daerah 3T daerah-daerah itu terpencil kadang-kadang puskesmas atau puskesmas pembantu juga ada dan tiada mungkin ya. Kadang peralatannya yang kurang, atau lagi misalnya kemampuan gitu. Terus nanti syukur-syukur nanti ya personil tersebut membuka misal seperti foto tersebut Pak, ngajarkan kepada anak-anak, ya kan. Guru-guru di daerah-daerah pinggiran itu mungkin ada yang sakit ya, diganti sama anggota yang punya pengalaman atau punya ini, bisa mengajar. Iya, jadi saya ngelihat itu misi yang mulia, tentara kita dikirim ke daerah 3T gitu, dan ini it's not unique to Indonesia gitu. Jadi bukan Indonesia aja nih yang punya semacam YONTP ya, di negara lain mungkin namanya bukan YONTP tapi serupa, misal seperti India itu di perbatasan Himalaya dia kirim tuh Pak, daerah-daerah yang sulit dijangkau itu dia kirim di sana, selain untuk pertahanan tapi juga untuk menimbulkan sense of belonging ke negara. Karena seragam ini kan bukan hanya seragam, tapi dia adalah simbol negara hadir di situ gitu. Beda kalau misalnya kita mengirimkan relawan gitu. Tapi kalau misalnya kita mengirimkan tentara, Pak ada begal Pak gitu, mereka tahu ini gitu. Dia adalah simbol negara yang muncul di sana. Itu sense of belonging kita ke NKRI itu bisa disalurkan oleh adanya personil-personil TNI tersebut. India melakukan itu. Cina melakukan itu. Menarik itu Mbak. Jadi kadang-kadang kita harus juga bisa memberikan pemahaman kepada publik kita bahwa kehadiran negara dalam bentuk militernya itu tidak serta-merta dianggap sebagai militeristis. Banyak negara-negara, bahkan Amerika sendiri yang sudah 300 lebih merdeka, itu mereka saat ini di kotanya, di Washington DC, di capitalnya, itu mereka juga harus menurunkan National Guard-nya, yang dalam rangka membuat rasa nyaman, rasa aman bagi masyarakatnya. Jangan kita kesannya anti banget dengan, wah kita kan demokrasi, jadi tentara harusnya balik ke barak ya. Di saat-saat itu sudah aman, tentram, yes, itu betul. Tapi ketika negara membutuhkan, kayak kemarin di Jakarta ada begal, di Lampung, kehadiran militer membantu rekan-rekan kita di kepolisian itu, why not? Kita punya sumber dayanya kok, kita punya orang yang siap untuk melakukan itu, dan kita serahkan kepada aparat hukum setelah itu. Bukan kita yang akan menangani langsung, enggak. Tapi kan rasa nyaman itu bisa didapat sama masyarakat yang tinggal di situ. Benar Pak. Waktu itu saya diskusi sama siapa ya, ketika Aceh gitu ya, ketika konflik Aceh itu, dan juga ketika pasca bencana yang paling berasa sekali, ketika tentara hadir gitu, masyarakat tuh merasa lebih aman gitu. Nah, ini yang
yang sangat diperlukan. Kenapa di daerah 3T itu harus ada, bahkan harusnya ini udah dilakukan dari lama gitu, agar pembangunan tuh merata. Tadi mulai dari ekonomi, keamanan gitu, dan budaya, pendidikan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Riko tadi kan bukan hanya asumsi Bapak, tapi kan sampai sekarang kalau di survei itu kan TNI masih nomor 1 atau 3 terbesar gitu, yang memiliki kepercayaan publik tertinggi gitu sampai sekarang. Walaupun banyak black campaign, walaupun bagaimana orang berusaha untuk mendelegitimasi TNI gitu, wajah TNI itu dibikin se otoriter mungkin gitu kan. Tapi kemarin tuh saya ke ini kan Pak, saya tuh kadang sekarang mengerti kenapa Pak Prabowo itu mengandalkan TNI di berbagai lini gitu. Misal di ketahanan pangan atau di koperasi, dan berapa juga di MBG kan sebagai pelopor gitu kan. Jadi waktu itu saya ngisi acara di Intelstratnya Angkatan Darat yang pertama gitu kan. Nah, setelah itu saya mengisi seminar lagi nih. Seminar lagi yang tidak ada lah hubungannya dengan ini kan. Seminar yang ya civilian gitu ya, civilian seminar gitu. Nah, ketika mau foto bersama gitu kan, kita foto bersama gitu kan, wah itu langsung cish gitu kan, kursi langsung cek gitu kan, wah cepet tuh kan. Nah, habis itu saya ke seminar yang berikutnya gitu kan, ayo kita foto bersama gitu, lo dulu lah. Woi. Jadi gengsi, ada kursi, gengsi, terus tidak ada terkoordinir, terus mungkin itu sisi positifnya yang namanya komando, disiplin gitu kan Pak, dan cepat tanggap gitu kan. Karena mengurus kursi aja tuh wah langsung takut takut ditegur. Jangan sampai ditegur dulu, tapi ketika itu udah langsung inisiatif gitu. Mungkin itulah kenapa Pak Prabowo tuh senang tentara menjadi pelopor gitu. Bukan hanya tentara, sebenarnya kan Polri juga gitu kan, di MBG, di KDKMP gitu. Karena beliau ingin ini cepat dilakukan gitu, bukan yang dorong-dorong. Tadi menarik tuh. Kadang-kadang publik kita juga harus dikasih tahu sih ya. Negara-negara kayak Singapura, Korea Selatan bisa maju berkembang di kawasan kita yang sama nih, di Asia, termasuk Cina, itu karena disiplinnya, karena komando tadi. Bukannya melihat dari sudut pandang militeristisnya, tapi kadang-kadang mereka tidak mau atau menolak bahwa itu semua memang harus diterapkan. Rasa disiplin itu harus diterapkan. Harus menjadi karakternya nilai suatu bangsa. Jepang bisa kayak gitu kan? Karena karakter negaranya. Iya, saya tuh kadang memang harus membumikan bahwa kita tuh harus disiplin gitu. Misal ke LPDP gitu Pak ya. LPDP, terus katanya akan ada pendidikan kebangsaan oleh TNI itu. Apa masalahnya? Terus langsung dibilang ini militerisme masuk ke pendidikan gitu. Apa kabar orang Korea gitu, dalam jangka umur situ dia harus masuk ke barak militer gitu, harus wajib militer. Nggak ada artis-artisnya teriak ini militerisme gitu. Ini baru cuman mengajarkan kebangsaan. Karena apa? Karena kondisi geopolitik seperti ini sekarang, kalau Anda buka Instagram, Anda buka Facebook, Anda menemukan iklan MI6 minta untuk Anda bergabung kepada mereka gitu. Dan banyak juga, sebenarnya bukan banyak, tapi ada oknum-oknum LPDP yang kemudian kita ambil jadi sampel bahwa ini harusnya mereka NKRI, kenapa mereka menjadi berbalik ke Indonesia, itu malah anti Indonesia, ngata-ngatain Indonesia gitu kan. Itu kenapa kita mau memberikan pendidikan kebangsaan, dan bahkan menurut saya itu saja tidak cukup gitu. Ya, wawasan kebangsaan itu kan lebih kepada bagaimana mencintai tanah airnya. Bukan hanya istilah bela negara yang terlalu militerisme tadi, tapi lebih pada ini loh, saya kembali
ke bangsa ini untuk membangun bangsa ini, bukannya setelah dibiayain di sana lupa, Iya, benar. pura-pura gila atau cuma PPG. akhirnya jadi seperti ini. Iya. Tapi ketika itu sudah diterapkan, bahasanya lain lagi. Itu padahal hanya memberikan, mungkin itu kalau saya ngelihatnya apa seminar gitu ya, Iya. seminar 3 hari tanpa handphone gitu, itu aja teriaknya udah ini pembungkaman ini tuh artis-artis Korea gimana tuh. Artis-artis Korea masuk ke barak militer loh, nggak Iya. ada yang teriak kayak begitu gitu, dan mereka sukses memperkenalkan budaya mereka ke ke luar negeri gitu. Cina melakukan hal yang sama kok Pak gitu, dan Oke, mereka betul. bagus. Itu yang kadang-kadang perlu kita sentuh lagi supaya masyarakat kita tuh jangan terlalu berpikiran negatif thinking terus kan. Kembali ke YONTP nih, Mbak Ya. Uta. Dengan rencana yang kita dibuat oleh Kementerian Pertahanan, kira-kira tantangan terbesarnya selain kemarin ada masalah lahan, ya, kemudian masalah di lapangan lah, secara taktis. Itu menurut Mbak Uta gimana cara penyelesaiannya supaya tidak menimbulkan kontraproduktif lah dengan rencana besar daripada pemimpin kita. Iya, rencana atau program ini, tapi nanti saya diajak ke YONTP ya Pak ya. Ya, Kita nanti ikut. survei Kita ajak. langsung YONTP ya, agar kita sama-sama lihat kan gimananya. Seolah-olah tuh kan seperti wah, tentara dapat proyek lagi nih gitu kan. Padahal saya sampaikan tadi bahwa mereka itu banyak yang masih tidur di tenda dan programnya juga masih berproses Ya. gitu kan Pak. Dan tadi Bapak sampaikan juga bahwa ini masih ada lahan yang diperebutkan, belum final gitu. Nah, saya ngelihatnya itu yang perlu banyak dilakukan oleh Kemhan itu mensosialisasikan seperti yang kita bicarakan ini, dampak dari YONTP itu. Ini tidak ingin membangun tiba-tiba nanti ada pesawat tempur di situ gitu. Kan banyak apa yang kita rasakan itu Pak, yang kita tahu itu masyarakat tuh masih belum tahu gitu. Jadi jangan pakai kerangka pikir kita nih untuk memahami masyarakat gitu, karena mereka mungkin belum terekspos dengan YONTP ini apa, fungsinya apa, kenapa dia penting, dan prajurit-prajurit kita di sana nanti bisa membantu apa saja. Kalau misalnya disampaikan seperti yang tadi saya jelaskan Pak, itu pasti banyak yang mendukung gitu. Bahkan waktu saya di KSP, saya itu ke Ambon, itu dijelaskan oleh Pangdam di sana bahwa masyarakat itu malah berebut untuk memberikan lahannya ke untuk pembangunan YONTP itu gitu. Jadi tidak semua nih Supaya wilayahnya aman mungkin ya. di tanah saya aja dibangun YONTP gitu, itu ada gitu. Cuman kenapa kita tidak sorot itu? Terus kalau bisa sudah ada yang jadi percontohan gitu Pak. Karena kan semua kan masih proses kan. Ya, masih proses. Nah, ada yang sudah jadi dan itu jadi percontohan, dan kita sosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat di daerah sana juga tahu bahwa nih nanti akan seperti ini gitu. Karena mungkin kedengarannya Pak, kita berusaha menjadi masyarakat awam gitu, masyarakat yang harus mengerti ini tuh apa. Ketika mereka mendengar batalion gitu, mereka tuh nggak kebayang misalnya kayak gini, misal tentara mengajari anak-anak, mereka tuh kebayangnya tuh wah perang gitu, karena mereka taunya batalion gitu. Konotasinya udah wah ada apa nih, perang nih gitu kan, konflik nih gitu. Padahal kan nggak selamanya kayak gitu Pak. Sorry Mbak Uta, saya jadi ke-trigger tuh masalah kehadiran YONTP itu dianggap mau perang. Cara berpikirnya harusnya dilihat, oke, kita bicara dari atas dulu ya. Strategi pertahanan yang mau diterapkan itu adalah Sisan Kamrata. Sisan Kamrata, benar. Ya, dengan bahwa kita akan membangun strategi pertahanan pulau-pulau besar. Pulau-pulau besar kita dan gugusan pulau-pulau kecil atau strategis lainnya. Nah, karena Indonesia itu kan dari 5 negara paling besar populasinya di dunia, kita sendiri nih yang geografinya berbeda. India, Archipelago. ya, Cina, Amerika, kemudian Rusia sekarang, semuanya mainland.
bukan negara yang terpisah dengan selat dan lautnya kan. Iya. Coba aja dibayangkan ketika, mohon maaf, mungkin ketika perang terjadi kita tidak menjadi salah satu blok tertentu sehingga tidak perang. Tapi daerah kita mungkin saja menjadi medan perang. Bagaimana dari misalnya logistik yang ada di Jawa ataupun logistik yang ada di Makassar bisa kita antar ke pulau yang tidak ada logistiknya? Iya. Itu pasti akan sulit. Nah, itulah disitulah diharapkan kehadiran YONTP ini di setiap kota dan kabupaten bisa membantu masyarakat di situ. Baik secara keamanan, secara pertahanan, tapi juga secara ekonomi, secara budayanya dia ngajar, kesehatan dan sebagainya, termasuk kaitannya dengan ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Karena mereka diajarin, disiapkan bukan hanya sebagai batalion infanteri yang mencari, menemukan dan menghancurkan sasaran, tapi mereka juga punya kemampuan produksi tadi. Iya, benar Pak. Makanya ketika Pak Menhan menyatakan bahwa ini menanam ini menanam ini, menurut saya tuh itu menggambarkan seberapa humanis satu sisi, tapi satu sisi juga mereka siap bertempur untuk pertahankan kedaulatan gitu. Tapi ketika ini landai gitu kan, mereka akan berusaha untuk membangun ekonomi masyarakat, berusaha untuk membangun apa yang dibutuhkan, membantu membangun jembatan kah, apakah karena mereka punya skill di sisi lain yang tidak hanya bertempur gitu. Dan sangat relevan sekali dengan kondisi geografi kita yang jadi ring of fire, sering terjadi bencana dan sebagainya. Ketika ada YONTP di daerah 3T tadi, terpencil, terpinggirkan, terjauh lah, itu kadang-kadang daerah-daerah yang kena bencana jadi remote kan, jadi tidak tersentuh bantuan dan sebagainya. Mereka duluan loh. Kemarin waktu bencana di Sumatera, yang pertama digerakkan tuh paling cepet ya anggota dari YONTP itu. Iya, itulah contoh case-nya Pak. Cuman itu tadi untuk penerimaan masyarakat itu memang harus banyak sosialisasi, banyak memberikan contoh. Kalau misalnya nih contohnya waktu di Sumatera, inilah yang terjadi gitu. Apalagi daerah-daerah pedalaman itu kan mereka mengkonsumsi informasi itu dari mana sih gitu. Itu Pak. Mungkin mereka yang di wilayah memahami itu, cuma yang tidak merasakan manfaatnya, yang taunya di ibu kota, di kota-kota besar, ini ngapain sih? Tentara kok banyak banget di sana sini, mungkin itu ya. Iya, padahal ini kan kebijakan sebenarnya mulia sekali Pak, gitu, mulia sekali, dan prajurit-prajurit itu berkorban loh untuk ke sana. Karena teman saya ada tuh Pak, tiba-tiba jadi wadan YONTP. Oh ya? Siapa tuh? Nanti dicatat namanya. Wadan YONTP. Karena nggak mudah loh ngirim orang ke pinggiran, ke daerah yang remote, terpisah dari jauh keluarganya. Transmigran aja mikir ya. Iya Pak. Kalau tentara berangkat. Apalagi ini teman saya anak ibu kota banget gitu. Gimana dia mau nolak ya Pak gitu. Kalau tentara siap laksanakan, pergi dia. Itu ada tugas gitu. Jadi jangan dipikir, wah ini proyek gitu. Teman saya aja contohnya tuh Pak. Dan membuka lapangan kerja. Iya benar. Ada 750 YONTP, kalau setiap tahun 150, berarti lapangan kerja bisa terbuka lebih luas juga. Iya benar Pak. Itu tergantung anak-anak Indonesia yang ingin menjadi patriot-patriot tadi. Benar Pak. Bergabung. Apalagi remaja-remaja kan Pak, mereka meningkatkan ininya juga, kemampuan lapangan juga, siapa tahu dapat jodoh di sana. Terus nanti bisa meningkatkan kualitas hidup di sana juga kan Pak. Yes. Wah, nggak kerasa nih Mbak Uta, kita bicara panjang lebar 2 episode, mulai dari internasional, global ya, sampai kita bicara di kota, kabupaten tentang YONTP. Kayaknya udah saatnya kita menutup dulu pertemuan kita dan diskusi kita. Jangan berhenti di 2 episode ini ya. Sewaktu-waktu kalau diundang bisa memberikan insight buat sobat-sobat Kemhan yang ada. Siap. Oke, dari semua yang kita bicarakan, mungkin jawabannya tidak selalu sederhana. Tapi kalau harus diringkas, apa satu hal yang paling penting dipahami untuk masyarakat? Dan sebaliknya, apa yang paling sering kita salah pahami? Kalau kita hanya melihat dari permukaan, apa risiko terbesarnya?
Karena pada akhirnya, isu pertahanan bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami apa yang terjadi. Dan mungkin yang paling menentukan masa depan sebuah negara bukan hanya kekuatannya, tapi kesadaran orang-orang yang ada di dalamnya. Saya Brigjen TNI Riko Sirait, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bela negara.